Oh iya, silakan masuk. Ini sih. Iya. Baik, selamat malam Mas. Selamat malam. Kalau boleh tahu di sini atas nama Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Esa Dewa Maulana. Oh baik, Mas Esa. Mas Esa yang kemarin itu reservasi ke saya buat proses konseling gitu ya. Betul. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu Mas Esa kegiatan hari ini apa saja? Kalau kita hari ini saya cuma di rumah, main game, nonton film, belajar gitu sih. Oke, baik. Sebelumnya Mas Esa sendiri sudah perkenalkan dulu ya saya. Saya Almasya dari Putri. Saya di sini sebagai konselor. Sebelumnya Mas Esa sendiri sudah paham apa belum apa itu konseling? Saya sedikit saja memahami konseling. Mungkin itu seperti terapi psikologis atau yang semacamnya. Oke, saya jelaskan lebih detailnya ya. Baik. Konseling itu sendiri memberikan proses konseling antara konselor dan konseli. Mas Esa berperan sebagai konseli dan saya berperan sebagai konselor. Tugasnya sendiri itu konselor itu untuk mengarahkan konseli, menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan permasalahannya, mencari jalan keluarnya. Seperti itu. Baik, di sini problemnya Mas Esa sendiri apa kalau boleh tahu? Saya memiliki problem yaitu ketika saya berada di sekolah saya, saat berada di kelas itu, saya itu adalah tipikal orang yang susah untuk berteman, dan juga saya tuh takut ketika saya tuh kehilangan teman yang saya punya karena saya sangat susah untuk berteman. Seperti contohnya ketika dalam kayak ada tugas di kelas gitu, dan guru itu menyuruh saya untuk memberikan tugas ke teman-teman gitu, karena entah kenapa saya ditunjuk sebagai ketua kelas ya, mungkin karena saya terlalu lugu jadinya seperti itu. Terus sampai saya tuh memiliki ketakutan ketika ingin menyuruh teman-teman saya tuh mengerjain tugas juga gitu, karena ramai sekali kan, dan saya tuh takut kalau saya itu terlalu lurus dan menyuruh mereka mengerjakan tugas atau menyuruh mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, mereka jadi menjauhi saya. Karena saya takut kehilangan teman, karena saya susah mendapatkan teman seperti itu. Baik. Jadi sebelum itu Mas Esa ini takut kehilangan teman, jadinya Mas Esa itu sungkan untuk meminta temannya Mas Esa untuk mengerjakan tugas gitu. Betul. Jadi Mas Esa sendiri itu bagaimana kalau guru bertanya? Sedangkan Mas Esa sendiri ini kan sebagai ketua kelas di kelasnya Mas Esa, bagaimana? Ya, saya cuma bilang kalau semuanya berjalan dengan baik saja, teman-teman mengerjakan. Ya walaupun itu tidak jujur, tapi itu lebih baik daripada membuat masalah seperti itu. Baik, dari cerita yang Mas Esa utarakan tadi, menurut Mas Esa sendiri itu boleh apa enggak sih untuk mengutarakan pendapat? Menurut saya pribadi sebenarnya itu boleh ya, untuk semua orang, bukan saya saja. Dan menurut saya itu hak asasi semua manusia untuk mengutarakan pendapat. Tetapi terkadang dalam kayak sisi psikologis dalam diri saya itu kayak merasa menolak gitu, kayak saya malu atau merasa sungkan atau kayak takut gitu kalau pendapat saya tidak diterima, ya kayak gitu sih. Sedangkan hal tersebut, pikiran tersebut itu dapat membebani Mas Esa sendiri. Betul. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi, apakah Mas Esa pernah tidak di suatu forum ataupun organisasi mengutarakan pendapatnya Mas Esa? Saya pernah beberapa kali melakukannya, ya, dan hasilnya sih bagus, diterima. Tapi tetap saja saya merasa malu dan takut seperti itu. Tapi diterima sih gitu. Dan saya rasa teman saya di organisasi juga welcome sama saya gitu. Oke, baik. Sedangkan ketakutan-ketakutan yang Mas Esa sebelumnya itu rasakan, tapi waktu Mas Esa lakukan langsung di organisasi itu tidak terbukti kan? Iya. Mengenai ini saya ingin
ingin menuliskan pendapat Mas Esa mengenai cerita yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat dari lingkupan orang lain seperti itu. Jadi ada satu anak yang mengalami kurang kepercayaan diri, ya tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ingin dia bicarakan. Jadi semuanya ada temannya nih, temannya itu nggak mau mengerjakan tugas, nggak mau mengerjakan apapun kayak gitu. Yang membuat temannya lain itu keberatan kayak gitu. Bagaimana sarannya Mas Esa mengenai hal tersebut untuk anak yang susah untuk mengungkapkan, meminta tolong temannya dengan temannya sendiri itu juga gimana? Jadi saya suruh untuk menuliskan di sini. Iya. Baik. Oke, baik, sudah Mas Esa. Bisa Mas Esa baca apa yang Mas Esa tulis? Ya. Menurut pendapat saya terkait seseorang yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya itu, menurut saya orang itu harus berani dalam menyampaikan pendapat dia, terutama jika itu hal yang benar dan itu harus dilakukan. Dan apa yang membuat dia ragu itu adalah hal yang harus dihapuskan dalam pikiran dia, karena apa yang dia bicarakan itu pasti adalah hal yang benar karena itu hal yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, jadi inti dari semua ini adalah kita tidak perlu takut untuk membicarakan hal yang sesuatu yang benar selama itu benar, dan kita tidak perlu merasa ragu atau takut menyampaikannya. Oke. Dari semua ini bisa Mas Esa simpulkan ya, Mas Esa tidak perlu takut untuk membicarakan ke teman-temannya Mas Esa yang tidak ingin mengerjakan tugas itu. Mas Esa tidak perlu takut bila temannya Mas Esa itu tidak mau berteman kepada Mas Esa. Soalnya kan Mas Esa belum mencoba dulu. Seperti yang Mas Esa bicarakan ke saya yang kemarin waktu organisasi itu, Mas Esa juga pernah menyampaikan pendapat, sedangkan kan responnya teman-temannya Mas Esa juga welcome, juga oke-oke aja gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu. Baik Mas Esa, bisa dipahami? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa kita selesaikan sesi konseling ini? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Esa untuk waktunya. Semoga Mas Esa menjadi lebih percaya diri lagi. Ya. Terima kasih.